Maka itu sebenarnya ruginya banyak. Rugi imunnya down, tidak efektif, rugi dari bakteri baiknya banyak yang mati, plus rugi dari efek samping obat. Bayangin, 3 rugi, 1 manfaat. Nih, apa sebenarnya bedanya antara obat kimia dengan obat herbal secara lebih detail lagi? Jadi begini, jelas bahwa obat kimia sintetik, namanya juga kimia sintetik, berarti dia dibuat secara sintetik. Sifatnya tidak natural. Ya, namanya juga sintetik. Ya, sifat sintetik umumnya blokade, suppress, block. Gitu ya. Tapi kalau herbal umumnya tidak blokade, umumnya. Walaupun ada yang memiliki sifat blokade, tetapi umumnya dia bersifat misalnya mensupporting atau mengamplifying gitu ya. Misalnya begini, ketika penggunaan antibiotik kimia itu kan cara kerjanya hanya membunuh kuman. Tapi kalau herbal bukan membunuh kumannya, tapi kumannya dibikin suasana tidak nyaman sehingga dia nggak bisa tumbuh, ngasih makan bakteri bagus, dan merangsang respon imunnya. Imunnya dirangsang untuk kerja. Saya ulangi lagi nih, contoh perbedaannya. Kalau obat kimia misalnya ada kuman yang namanya tipes, dikasih obat yang namanya tiamfenicol. Cara kerja tiamfenicol atau chloramphenicol, dia caranya membunuhin kuman, plak, kumannya mati. Tetapi efek samping dari chloramphenicol tadi bikin depresi sumsum tulang, bikin anemia, dan dia membunuh bakteri baik. Bakteri baiknya ikut mati. Jadi respon imun di sekitarnya jadi nggak bagus. Ditambah lagi antibiotik tidak ada cara kerjanya yang merangsang imun sistem. Bahkan imun sistemnya nggak boleh kerja. Udah, hanya saya yang boleh membunuh. Maka itu sebenarnya ruginya banyak. Rugi imunnya down, tidak efektif, rugi dari bakteri baiknya banyak yang mati, plus rugi dari efek samping obatnya. Bayangin tuh, 3 rugi, 1 manfaat. Lihat tanaman obat. Cara kerja dia tidak bunuh kuman umumnya. Dia dengan cara lingkungannya menjadi tidak bagus sehingga dia tidak bisa tumbuh. Dibikin suasana nggak nyaman pokoknya. Tetapi makanan itu, obat-obat yang diberikan untuk bikin suasana nggak nyaman si kuman, itu menjadi makanan yang baik buat bakteri baik. Jadi merupakan prebiotik, jadi bakteri baiknya tumbuh. Terus kemudian tanaman obat juga memiliki efek mengaktifasi respon imun. Imunnya juga jadi kerja untuk makanin. Jadi ibaratnya gini, bukan bunuhin pencuri, tapi pencurinya ditangkap, nanti tinggal petugas yang nangkap. Nah, itu lebih aman. Daripada kita gebukin, dia balas dendam nanti soalnya. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Jadi sifatnya amplifying, supporting. Jadi bukan ke block atau suppress. Ini biar memberikan gambaran sedikit. Dan umumnya tadi, obat memiliki efek samping yang perlu kita pertimbangkan. Tapi kalau herbal, dia banyak senyawa alkaloid. Alkaloid itu bukan racun, tetapi merupakan antioksidan, malah bikin awet muda. Kalau kimia sintetik, racun dia dan harus dibuang. Maka simbolnya apa, Pak? Ular kan sama gelas gitu kan. Itu racun loh sebenarnya. Tetapi kalau tanaman obat itu nutrisi, makanan. Nggak ada orang minum obat kimia itu berlaku sebagai makanan, nggak ada. Tapi kalau herbal bisa berlaku sebagai makanan karena dia merupakan senyawa-senyawa alkaloid. Jadi kalau banyak makan herbal itu lebih awet muda biasanya karena dia antioksidan. Gitu ya, kira-kira begitu. Terus target tanaman obat biasanya multireseptor, multidimensi. Tapi kalau obat kimia sintetik hanya satu single target. Terus kemudian sifat dari tanaman obat sifatnya adalah homeostatic intelligence. Jadi mana yang kurang dipenuhi, mana yang kelebihan nggak perlu dipakai, dibuang. Tapi kalau obat tuh diprogram. Target nih, kemo, dibunuhin dulu nih, gitu diprogram. Jadi kayak program robot. Jadi tidak mengandalkan fungsi tubuh, tubuhnya dikebiri, tubuhnya tidak digunakan. Semuanya dikontrol pakai obat, itu cara kerjanya. Gitu ya. Terus kemudian imun jadi nggak aktif kalau kalau obat kimia sintetik, depress immunity. Tapi kalau tanaman obat imunnya malah dirangsang. Jadi biar berdaya itu respon imunnya. Nah, obat kimia walaupun dia kadang-kadang memiliki efek antiinflamasi, tetapi dia menimbulkan inflamasi yang lainnya.
misalnya steroid antiinflamasi tapi bikin peradangan di lambung, tuh kan, jadi menyebabkan radang lagi. Sedangkan anti radang lambung nggak ada, gitu kan, hanya obat tanaman obat, tuh ya. Nah itu, jadi apa ya? Perbedaannya luar biasa antara tanaman obat dan kimia sintetis. Jadi biar teman-teman biar kebayang dulu dari aspek ini.